Pada zaman dahulu kala, di tahun-tahun kegelapan, ketika krisis moral menjangkiti umat manusia, sepasang insan yang saling mencintai diburu oleh penguasa kejam karena menentang aturan. Sang laki-laki pun dianiaya dan disalib di atas jurang hingga jasadnya habis dimakan burung-burung liar. Sementara itu, sang wanita yang dipaksa melayani keinginan penguasa akhirnya berhasil melarikan diri bersama janin di dalam rahimnya. Ia pun berjanji atas nama suami tercintanya bahwa di masa depan dendam akan datang menghantui mereka semua, dan inilah dia. Di awal cerita terlihat sepasang suami istri yang baru saja menikah bernama Thomas dan Sarah tengah bersembunyi dan ketakutan karena dikejar oleh kepala desa dan para anak buahnya. Dalam situasi terjepit, Thomas mengambil kapak untuk melakukan perlawanan, namun sayangnya Thomas pun berhasil dilumpuhkan. Mereka akhirnya tertangkap di mana Thomas kini telah sekarat dan melihat istrinya diambil paksa untuk dijadikan selir sang kepala desa. Das war's nett, dass man's je vergessen kann. 20 tahun kini telah berlalu. Di sebuah dataran tinggi pegunungan Alpen, terlihat seorang pria bernama Greider tengah melakukan perjalanan. Setelah jauh bepergian, akhirnya ia menemukan sebuah desa terpencil dan berencana menginap di sana untuk memotret pemandangan. Seluruh orang desa nampak terkejut melihat orang asing karena mereka sangat terisolasi dan tak pernah kedatangan orang-orang dari luar. Beberapa preman di sana, yaitu anak-anak dari Tuan Brenner sang kepala desa. Mereka adalah Hans, Otto, Rudolf, Niklas, Jacob, dan Victor, mencoba untuk mengusir Greider, namun Greider memberikan sekantung koin emas agar ia diizinkan untuk tinggal di desa mereka. Sebagai bukti kalau Greider benar-benar seorang fotografer, ia pun diminta untuk memotret Niklas dengan kameranya yang tentu membuat semua orang berkerumun karena kamera adalah barang mewah pada zaman itu. Damit sowas hat niemand gerechnet. Setelah dipastikan aman, Greider akhirnya diberikan penginapan selama musim dingin di rumah keluarga Lucy yang hanya tinggal dengan ibunya, dan mereka berdua nampak begitu takut dengan anak-anak kepala desa itu karena merekalah yang mengatur pemerintahan di desa tersebut. Setelah merapikan barang bawaannya, Greider pun menyembunyikan senapannya di dalam kandang kuda, lalu dijamu sajian makan malam bersama Lucy dan ibu tercintanya. Di sana mereka pun berbincang tentang pekerjaan Greider sebagai fotografer. Lalu Greider akhirnya diberitahu kalau keenam preman bersenjata tadi adalah anak-anak dari Tuan Brenner si kepala desa yang mengendalikan seluruh penduduk desa ini. Setelah merapikan kameranya, mata Greider berkaca-kaca sambil memegang liontin berisi sebuah foto. Namun tak lama kemudian ia mendengar suara aneh di kandang kuda yang ternyata itu adalah Lucy yang sedang memadu kasih bersama pacarnya yang bernama Lukas. Di sana mereka membicarakan tentang pernikahan, akan tetapi nampak raut muka sedih dari mereka ketika membahas tentang sebuah pernikahan. Loh, ada apa sebenarnya? Nanti kita akan tahu lebih mendalam. Esok harinya setelah memasak dan memberi makan kuda, Lucy yang seumur hidup tak pernah melihat kamera diperlihatkan foto-foto milik Greider. Salah satunya adalah foto Sarah, wanita di awal film tadi, dan Greider saat masih bayi, yang artinya Greider adalah anak dari Sarah itu sendiri. Lucy pun bertanya di mana foto ayahnya, dan Greider hanya menjawab kalau ayahnya sudah mati sebelum ia lahir melihat dunia. Tak ingin merepotkan, Greider mencoba membantu membuat kayu bakar. Lalu diajaklah ia oleh Lucy ke pusat desa untuk membeli bahan makanan di toko Nyonya Greta. Sementara itu, Greider malah membeli paku yang entah akan ia gunakan untuk apa. Tak lama berselang mereka didatangi anak-anak Tuan Brenner yang mencoba mengajak Greider untuk minum tua.
Namun karena Grader menolak ajakan Jacob, ia pun dipukul dan dicekoki oleh mereka sambil berkata kalau di desa ini semua perintah wajib untuk dituruti. Lassen. Hör auf! Setelah membeli 9 bahan pokok, di bawah guyuran hujan, Lucy meminta Grader untuk pergi saja karena di sini bukanlah tempatmu. Namun Grader hanya diam tanpa sepatah kata apapun keluar dari dalam mulutnya. Hari demi hari, Grader sibuk mengambil foto di lembah dengan kameranya, dan semenjak kejadian tak mengenakan di toko kemarin, Grader kini menjadi semakin pendiam dari sebelumnya sambil melihat sebuah salib tua yang nampaknya menjadi saksi bisu atas kejadian di masa lalu. Setelah itu semua, dengan muka muramnya, ia mendatangi seorang pastor di sebuah gereja di atas bukit dan memandanginya dari kejauhan. Sesampainya di rumah, Lucy yang akan segera menikah dengan Lucas meminta Grader untuk menjadi fotografernya nanti, dan tentu Grader pun dengan senang hati menyanggupinya. Esok harinya saat salju pertama telah turun, Grader menepati janjinya memfoto Lucy dan Lucas. Dan terlihat tak seperti kamera zaman sekarang, kamera pada zaman itu membutuhkan waktu hingga beberapa menit hanya untuk mengambil sebuah foto hitam putih. Musim dingin pun kini telah datang. Salju tebal telah turun menutupi gunung sejauh mata memandang. Suatu hari anak-anak Tuan Grader bersama pemuda desa menebang pohon di musim salju karena tentu akan lebih mudah menurunkan batang-batang pohon itu ke bawah daripada harus memikulnya dengan tangan. Semua warga desa di bawah komando anak-anak Tuan Brenner beramai-ramai menebang dan meluncurkan pohon itu ke bawah sebelum diangkut dengan kuda. Untuk sementara pekerjaan mereka nampak baik-baik saja, hingga suatu ketika kayu yang diluncurkan dari atas tak kunjung sampai ke bawah dan membuat Hans serta anggotanya bertanya-tanya. Salah satu dari mereka, yaitu Otto, kemudian mengecek kondisi kayu apakah tersangkut, sementara yang lainnya berjaga di bawah menunggu info lebih lanjut. Tak lama kayu pun berhasil turun, akan tetapi Otto ternyata ikut tewas meluncur bersama kayu tersebut. Hari semakin gelap, mayat Otto kini dibawa ke desa dan tak lama kemudian Tuan Brenner datang untuk melihat kondisi anaknya yang tewas karena kecelakaan. Lalu ia pun menyuruh anak-anaknya untuk membawa jasad Otto pulang ke rumahnya. Di sisi lain, Lucy melihat Grader dari kejauhan yang membuatnya bertanya-tanya mungkinkah Grader yang telah melakukan ini semua. Kini akhirnya foto Lucas dan Lucy telah selesai dicetak lalu diberikan kepada Lucy. Kedua orang tua mempelai pun mengatur jadwal untuk pernikahan di gereja nantinya. Namun lagi-lagi tak ada raut bahagia dari mereka, seolah-olah pernikahan menjadi suatu momok yang menakutkan. Bahkan saat mendengar nama Tuan Brenner sang penguasa desa, Lucy pun seketika menangis di pelukan Lucas. Di sana Lucy mengajak Lucas untuk kabur selamanya dari desa ini. Namun Lucas tak ingin meninggalkan orang tuanya yang kini semakin menua, dan mendengar itu Lucy pun meminta Lucas untuk melakukan sesuatu yang membuat Lucas sejenak tertegun bersama ayah dan ibunya. Esok harinya Rudolf pergi berburu rusa sendirian di gunung. Saat membidik tiba-tiba terdengarlah suara ranting patah yang membuat si rusa akhirnya kabur dari bidikan. Dengan mengendap-endap, Rudolf mencoba mencari sumber suara yang membuat kabur hasil buruannya. Namun ya, sebuah batang kayu berpaku menghantam muka dan menusuk matanya hingga tembus ke dalam otak Rudolf. Di sisi lain, setelah membunuh Rudolf, Grader pun pulang ke kos-kosan dan membersihkan diri.
3 hari kemudian, anak-anak Tuan Brenner yang lain pergi mencari Rudolf yang tak kunjung pulang dari berburu. Sedangkan Grader kini mengambil senjata dan kudanya di kandang belakang. Melihat Grader yang membawa senapan, Lucy memberitahunya kalau aturan di desa ini tak seorang pun boleh memiliki senjata selain Tuan Brenner dan anak-anaknya. Sampai di sini Lucy pun belum paham kalau motif Grader datang ke desa ini adalah untuk membalas dendam. Kembali ke mayat Rudolf yang kini telah ditemukan oleh saudara-saudaranya. Lonceng kematian kembali berbunyi sembari membawa mayat itu pulang. Tuan Brenner pun lagi-lagi harus menyaksikan anaknya mati satu demi satu. Di sana juga nampak si pastor gereja yang ternyata adalah anak buah dari Tuan Brenner itu sendiri. Mengetahui kalau ini adalah sebuah pembunuhan setelah mencabut paku yang tertinggal, Hans pun akhirnya tahu kalau Grader lah pelakunya karena kemarin ia melihat Grader membeli paku di toko Nyonya Greta. Ia dan adik-adiknya pun bergegas mendatangi rumah Lucy untuk mencari Grader, namun Grader telah pergi entah kemana. Di sisi lain, Grader ternyata kini bersembunyi di gunung sambil memikirkan bagaimana cara untuk membalas tuntas dendam ibunya kepada Tuan Brenner dan anak-anaknya. Cerita kembali ke Lukas serta Lucy yang akan segera melakukan pernikahan di gereja. Bukannya bahagia yang mereka rasakan, tapi justru ketegangan karena faktanya sesuai aturan yang berlaku di lembah ini, di mana setiap pasangan yang menikah, sang mempelai wanita yang dalam kasus ini adalah Lucy, pasti akan dipaksa bercocok tanam dahulu selama 1 minggu dengan Tuan Brenner sebelum nantinya dikembalikan kepada Lukas, si mempelai pria. Itulah kenapa di desa ini pernikahan adalah hal yang menyakitkan, karena jika berani melawan, Tuan Brenner dan anak-anaknya tak akan segan-segan untuk membantai siapapun yang menentangnya. Kini pastor pun menikahkan mereka, disaksikan para warga termasuk anak-anak Tuan Brenner yang mengamankan jalannya ijab. Dalam doa-doa yang dikatakan oleh pastor, diwajibkanlah para wanita untuk meminjamkan rahimnya kepada penguasa karena menurutnya itu adalah salah satu bentuk ibadah kepada Tuhan. Dan begitulah mengerikannya ajaran sesat pada masa-masa itu. Setelah pernikahan selesai, Grader diam-diam menuju gereja untuk menemui pastor. Ia pun berkata kalau datang untuk membuat pengakuan dosa. Atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Grader mengakui dosa pembunuhan yang telah ia lakukan terhadap Rudolf dan Otto. Nah, tentu saja hal itu membuat pastor sangat terkejut dan bertanya siapa sebenarnya dirimu anak muda. Grader kemudian menunjukkan foto ibunya yang seketika membuat pastor teringat kejadian 20 tahun yang lalu di mana pastor, Tuan Brenner, dan anak-anaknya yang masih kecil membunuh Thomas karena ia mencoba membawa kabur Sarah dari desa ini. Thomas dihabisi kemudian disalib di depan mata Sarah yang menangis melihat suami sahnya itu diperlakukan seperti binatang oleh mereka semua. Cerita pun kini mundur beberapa waktu sebelum Thomas tertangkap dan dieksekusi, di mana setelah sah menikah dengan Thomas, Sarah dipaksa melayani Tuan Brenner dan dinodai terlebih dahulu yang membuat air matanya tak pernah berhenti mengalir walaupun berjuta-juta kali ia mencoba mengusap pipinya. Tak lama Thomas, cinta sejatinya, datang mengajak kabur Sarah dan bersembunyi di rumah Nyonya Greta menghindari kejaran Tuan Brenner dan antek-anteknya. Namun sayang, Nyonya Greta yang mata duitan memberitahu persembunyian Sarah setelah disogok dengan uang. Thomas yang malang dieksekusi dan disalib sebagai peringatan kepada semua masyarakat kalau inilah hukuman jika berani menentang perintah dari Tuan Brenner. Beruntung dalam gelapnya malam ketika semua lengah menyalib Thomas, Sarah berhasil melarikan diri dari lembah kegelapan tersebut dan bersumpah bahwa suatu saat nanti ia akan membalaskan semua dendamnya. Sementara itu, Tuan Brenner yang murka karena Sarah melarikan diri, kemudian membakar rumah Sarah berikut ayah ibunya yang harus terpanggang hidup-hidup di dalam sana. Sedangkan Thomas kini mayatnya disalib di atas jurang hingga tubuhnya tak tersisa dimakan burung-burung liar.
Shane kembali ke pastor yang akhirnya tahu kalau Grader adalah anak dari Sarah dan datang ke lembah ini membawa dendam kesumat dari ibunya. Pastor hanya bisa diam melihat api membara di mata Grader dan matilah dia di dalam bilik pengakuan dosa. Cerita kembali ke Lucy dan Lucas yang sedang makan-makan bersama keluarga dengan raut muka yang sangat ketakutan. Lucy pun diajak berdansa oleh Jacob, sementara Lucas hanya bisa diam tanpa perlawanan karena ia tak punya senjata. Tak tahan melihat istrinya berdansa dengan orang lain, Lucas berusaha menghentikannya dan berujung dipukuli oleh anak-anak Tuan Brenner. Setelah itu semua, Lucy dibawa pergi untuk melayani Tuan Brenner di kediamannya. Di tengah perjalanan melewati hutan dan salju, mereka bertemu dengan Grader yang telah menodongkan senapannya. Terkejut melihat Grader yang memiliki senjata, mereka pun harus rela senjatanya dilucuti dan turun dari kuda-kudanya. Lalu ia pun menyuruh Lucy untuk pergi kembali ke pelukan Lucas. Tak ingin mereka mati dengan mudah, Grader menantang keempat saudara ini untuk menemuinya di hutan esok hari saat fajar, lalu ia pun pergi dari sana. Sesampai di rumah, Lucy memeluk ibunya dengan penuh haru. Ia kemudian diantar Grader menuju rumah Lucas untuk kembali bersatu dengan cinta yang semestinya. Walaupun tentu masih saja ada rasa takut karena mereka pasti akan dibantai oleh anak-anak Tuan Brenner. Di sana Grader pun menenangkan dan berjanji bahwa ialah yang akan membantai Tuan Brenner dan anak-anaknya serta menghapuskan hukum binatang di lembah kegelapan ini. Setelah itu, Grader mendatangi rumah Nyonya Greta yang dulu menerima suap dan memberitahu Tuan Brenner saat Sarah dan Thomas bersembunyi. Grader pun melemparinya dengan sekantong uang dan menyuruh Nyonya Greta untuk menelan semua uang tersebut. Di sisi lain, anak-anak Tuan Brenner menyiapkan senjatanya untuk berperang melawan Grader esok hari. Mereka kemudian menuju hutan tempat tewasnya Rudolf sesuai tantangan dari Grader. Sedangkan Grader yang bersembunyi dikagetkan dengan kedatangan mereka yang terlalu cepat dari perjanjian, dan gubuk persembunyian Grader pun ditembaki oleh mereka dengan membabi buta hingga gelegar suaranya terdengar dari desa. Mengira Grader telah tewas, Niklas masuk ke gubuk untuk mencari mayat Grader. Namun faktanya Grader bersembunyi di bawah tanah dan berhasil membunuh Niklas. Lalu ditabuhlah genderang perang pertanda kematian akan segera datang. Grader berhasil melumpuhkan Jacob, sementara Hans dan Victor berhasil berlindung di balik pohon. Sejenak waktu seakan berhenti, sementara jantung terpacu begitu cepat. Victor pun berjudi dengan peluru dan berencana menarik pelatuk, namun ia harus tertembak saat peluru Grader lebih dulu menembus rusuk mengoyak dadanya. Hans yang melihat Victor masih bernafas menyeret tubuh adiknya itu yang berteriak kesakitan. Tangan Hans gemetar mengisi kembali peluru, kemudian ia dan Victor pun memutuskan untuk menyerbu, berharap dua senapan akan mengalahkan Grader yang sendirian. Namun sayangnya Grader pun telah pindah posisi dan berhasil menghabisi nyawa mereka semua.
Setelah itu semua, Grader mendatangi rumah Tuan Brenner, si dalang utama atas tewasnya Thomas ayahnya. Di rumah itu ia melihat tungku pandai besi, lalu berniat untuk sedikit menghangatkan darah-darah beku di telapak tangannya. Namun tiba-tiba cucu Tuan Brenner datang yang membuatnya sangat terkejut dan... Ya, ia diserang oleh pandai besi anak buah Tuan Brenner hingga membuat Grader kewalahan karena kalah postur. Beruntung seseorang datang menembak si pandai besi dan menyelamatkan Grader. Ternyata dia adalah Lucas yang menyusul untuk membela Grader karena telah menyelamatkan Lucy cintanya. Grader pun kemudian menyuruh Lucas berjaga di luar sementara dirinya masuk ke rumah untuk mencari Tuan Brenner. Di dalam sana ia melihat para wanita dan anak-anak keturunan Tuan Brenner yang bersembunyi di sebuah kamar. Grader melanjutkan langkahnya mencari dan akhirnya ia berhasil menemukan Tuan Brenner yang terbaring di ranjangnya. Mereka pun saling menatap, lalu Grader melemparkan liontin foto Sarah dan Tuan Brenner akhirnya tahu kalau pria muda ini adalah anak dari Sarah. Ia pun meminta Grader untuk duduk di sampingnya dan membelai wajah Grader. Tuan Brenner lalu bertanya di mana anak-anaknya. Grader hanya menjawab kalau aku telah membunuh semua anakmu. Mendengar kabar itu, Tuan Brenner akhirnya mengatakan kalau mereka adalah saudaramu seayah, yang artinya Grader juga adalah anak biologis dari Tuan Brenner. Mendengar itu bagaikan disambar petir, Grader pun tetap menarik pelatuknya meledakkan jantung Tuan Brenner demi menuntaskan dendam Sarah sang ibu tercinta. Setelah semua lunas, Grader mengambil kembali liontinnya dengan terseok-seok menyusuri lorong. Ia pun pulang bersama Lucas meninggalkan para wanita dan cucu-cucu peranakan Tuan Brenner yang tentu masih berhubungan darah dengan Grader itu sendiri. Sesampainya di rumah, Lucy dan ibunya merawat luka Grader akibat serangan si pandai besi dan ia pun terbaring di tempat tidur selama 3 minggu. Und die Freiheit ist ein Geschenk. Kini musim semi datang lebih cepat dari perkiraan. Grader yang telah pulih memutuskan pergi dari desa tersebut. Ini adalah kali terakhir Lucy dan Lucas melihatnya. Hidup warga desa akhirnya kini kembali bebas dan beradab seperti yang seharusnya. Balas dendam Grader tak hanya untuk dirinya sendiri dan ayah bundanya yaitu Thomas dan Sarah, tetapi juga untuk seluruh penduduk desa di lembah kegelapan yang kini akhirnya tercerahkan.